Hai guys, welcome to Gios Class. Nah, hari ini aku membahas tentang salah satu topik yang di pelajaran matematika, yaitu contoh soal dari bunga pinjaman dan ada sedikit tentang pajak ya nanti ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke soal pertama ya. Pak Bagus meminjam uang di bank sebesar 2 juta rupiah ya. Dia mengangsur pinjaman tersebut dengan nominal 200.000 per bulan selama 1 tahun. Tentukan persentase bunga per tahun yang disyaratkan oleh bank tersebut. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, dia mengangsur pinjamannya 200.000 per bulan selama 1 tahun. Nah, berarti dalam 1 tahun ya, total angsuran dalam setahun itu berarti adalah 200.000 dikali 12 ya, yaitu 2.400.000. Oke. Nah, sementara dia hanya minjam uang 2 juta. Nah, berarti selisih antara 2 juta dengan 2.400.000 ini adalah bunganya ya, yaitu duit yang dia pinjam dan duit yang dia bayar ya. Nah, sekarang kita kurangkan dia dengan 2 juta dulu ya, yaitu jumlah uang yang ia bayar ya. Nah, kita kurangkan. Nah, maka hasilnya adalah 400.000 ya. Nah, ini adalah bunganya ya. Total bunganya dari pinjamannya. Bunganya adalah 400.000. Nah, lalu sekarang berapa bunga per tahun dalam persentase mintanya ya. Nah, kalau ini adalah bunga nominalnya, sekarang kita cari bunga persentasenya. Persentase bunga ya. Caranya adalah kita harus membagi 400.000, kita bagi dengan 2 juta ya total pinjamannya. Nah, ini kalau kita coret, oke, jadi 4/20 atau 1/5 atau 0,2 ya. 0,2 kalau kita ubah jadi persen yaitu jadinya 20%. Oke, nah jadi bunga per tahun yang disyaratkan oleh bank tersebut adalah 20% ya. Nah, soal berikutnya Pak Bagus meminjam uang di bank sebesar 2 juta rupiah, ya mirip-mirip ya. Dia mengangsur pinjaman tersebut dengan nominal 100.000 per bulan selama 2 tahun. Tentukan persentase bunga per tahun yang disyaratkan oleh bank tersebut. Nah, mirip-mirip ya. Jadi kita harus hitung dulu total angsuran dia. Total angsurannya adalah 100.000 ya. Dikali 2 tahun. 2 tahun itu adalah berapa bulan? Ada 24 bulan ya. Jadi 2 tahun kali 100.000. Berarti 2.400.000 ya total yang dia bayar. Nah, sekarang kita kurangkan lagi dengan 2 juta tadi ya. Untuk mendapatkan bunga dalam nominal. Yaitu hasilnya adalah 400.000. Oke. Nah, sama ya sebenarnya. Nah, lalu sekarang kita cari persentase bunganya. Ya karena sama pasti juga sama persentase bunganya itu adalah 20%. Nah, cuman 20% ini adalah persentase bunga untuk 2 tahun ya. Nah, sekarang kita cari persentase bunga per tahun. Nah, tinggal kita bagi. Kita bagi 2 aja ya. 20% dibagi 2. Karena kan ini untuk 20% untuk 2 tahun. Jadi kalau 1 tahun ya berarti 20% bagi 2 yaitu 10% ya. Oke, seperti itu caranya. Kita masuk ke soal selanjutnya ya. Pak Denny meminjam uang di bank
sebesar 700.000. Setelah sekian bulan, uang tersebut berbunga menjadi 840.000. Jika bunga yang diterapkan di bank tersebut adalah 12%, tentukan lama Pak Deddy meminjam uang tersebut ya. Nah, sekarang kita lihat ya, begini caranya. Nah, jadi dia meminjam 700.000 dan setelah sekian bulan uang tersebut berbunga menjadi 840.000. Nah, sekarang jadi kita cari bunganya dulu ya. Nah, cara cari bunganya, duitnya sekarang dikurangin duitnya dulu ya, 840.000 dikurangin 700.000, yaitu 140.000 ya. Nah, sekarang kalau kita cari bunga per tahunnya ya. Oke. Nah, sekarang ini bunga totalnya ya. Total bunga yang telah dia harus bayar ya segini, 140.000. Sekarang kalau misalkan kita mau mencari bunga per tahun ya, karena di sini udah dikasih persentase bunganya. Jadi kita bisa cari bunga per tahunnya ya. Sama dengan 700.000 dikali 12% ya. Atau 12 per 100 ya. Nah, jadi 700.000 dikali 12 per 100 ya. Yaitu hasilnya adalah 84.000 ya. Nah, ini adalah bunga per tahun. Nah, kalau sekarang kita mau bikin bunga per tahun ini menjadi bunga per bulan, maka 84.000 ini kita akan bagi dengan 12 ya. Yaitu berarti sebulannya adalah 7.000. Nah, berarti bunganya itu adalah sebulan 7.000. Berarti kalau sampai 140.000 ini berapa bulan gitu kan ya. Nah, tinggal kita bagi aja. Berarti 140.000 dibagi dengan 7.000 ya. Nah, ini hasilnya adalah coret ini coret juga 1 dan 2 berarti 20 ya. Berarti 20 bulan totalnya ya. Lama Pak Deddy meminjam uang tersebut. Oke. Nah, soal terakhir nih ya agak beda sedikit. Nah, ini seringan aja sebenarnya aku mau masuk di PPN di video aku berikutnya, tapi tadi ada sedikit jadi ya udah aku masukin aja satu ya. Pak Iqbal menjual laptop baru dengan harga 4 juta tanpa pajak. Laptop tersebut dibeli oleh Pak Rauf dengan pajak pertama nilai 10%. Tentukan uang harus dibayarkan oleh Pak Rauf ya, termasuk pajak. Ya, jadi seperti ini kita hitung pajaknya dulu ya. 4 juta dikali 10% ya, atau 10 per 100. Coret aja nolnya, jadinya totalnya adalah 400.000. Ya, ini adalah pajak. Ya. Berarti total harganya adalah 4 juta tambah 400.000 ya. Hasilnya adalah 4.400.000. Nah, ini adalah uang yang harus dibayarkan atau total harganya setelah pertambahan pajak ya. Nah, ini dulu aja yang aku mau bahas tentang bunga pinjaman dan pajak ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan kan kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.